Selamat siang, saya Winnie, staf Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga. Sangat bagus membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Pimpinan organisasi di dalam pemerintahan adalah SDM prioritas utama yang ditingkatkan kualitasnya. Salah satu kompetensi yang membangun kualitas pimpinan adalah komunikasi. Pimpinan menggerakkan orang lain menggunakan komunikasi. Pimpinan mengarahkan orang lain menggunakan komunikasi. Pimpinan mengendalikan orang lain juga menggunakan komunikasi. Artinya, aktivitas orang-orang di dalam suatu organisasi bergantung pada bagaimana pimpinan organisasi tersebut berkomunikasi dengan semua orang yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya. Pimpinan organisasi yang melakukan komunikasi dengan tepat akan membawa organisasinya berfungsi optimal mewujudkan agenda. Sedangkan pimpinan organisasi yang melakukan komunikasi dengan tidak tepat akan membawa organisasinya tak berfungsi optimal dalam mewujudkan agenda. Sehingga ketepatan pimpinan dalam melakukan komunikasi akan dinilai dari pencapaian hasil komunikasi. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, akan mendukung lahirnya model-model pelayanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini sejalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkinerja tinggi atau dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Penerapan SPBE menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses sepanjang waktu, kapanpun dan dari manapun masyarakat berada. Dengan penerapan SPBE juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Sejak tahun 2020, Indonesia telah memiliki roadmap transformasi digital yang disusun untuk 25 tahun ke depan untuk mewujudkan misi Indonesia Maju 2045. Transformasi pelayanan publik akan optimal jika dilakukan dengan prinsip kolaboratif. Artinya, perlu dilakukan kolaborasi dan kerjasama lintas instansi, baik dalam pemanfaatan data maupun dalam hal penyampaian layanan. Kolaborasi ini tidak sebatas antar instansi pemerintah saja, namun juga lintas BUMN atau BUMD maupun pihak swasta dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menetapkan bahwa pejabat yang menduduki jabatan pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Pejabat pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dinilai terkendali jika pejabat pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Seorang pimpinan jenjang pengawas, baik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung, verbal maupun non-verbal, harus konsisten, bertujuan untuk mengendalikan para pejabat pelaksana agar mau bergerak menyelenggarakan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Karakteristik komunikasi yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut adalah karakter komunikasi bergaya mengendalikan atau controlling. Informasi atau pesan-pesan yang dikomunikasikan berefek menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan orang lain yang ada dalam ruang lingkupnya untuk mau dan mampu bergerak sesuai prosedur yang ditetapkan. Komunikasi efektif adalah dasar membangun hubungan. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan, hubungan yang terjalin akan semakin kuat.
Pimpinan perlu menerapkan komunikasi efektif agar tugas jabatan dapat terlaksana dengan baik. Pelayanan publik adalah kegiatan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Terkait konsep pelayanan barang, terdiri dari jenis barang layanan privat atau private goods, dan barang layanan yang dinikmati secara kolektif atau public goods. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dengan cara mengakses yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, atau dinas kepada masyarakat atau stakeholder dapat dilayani secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna dengan datang langsung ke tempat layanan. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan muara dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik harus dilaksanakan secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Semua penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik yang smart, specific, measurable, achievement reliable, and time-bound. Untuk mewujudkan layanan publik yang smart, aparatur sipil negara harus gesit, mampu, dan responsif dalam memberikan layanan publik di berbagai bidang dan sektor. Di samping itu, juga dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu dokumen anggaran adalah RKAKL atau L atau D yang terdiri dari rencana kerja kementerian lembaga dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Dalam rencana kerja dan anggaran, memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, pedoman, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, berisi informasi tentang biaya setiap program dan kegiatan untuk tahun berjalan dan yang akan datang. Dengan rincian telah tertulis di setiap jenis pengeluaran, perkiraan tahun depan, dan sumber serta target pendapatan kementerian atau lembaga. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengkaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Setiap organisasi memiliki unsur-unsur untuk membentuk sistem manajerial yang baik. Unsur-unsur inilah yang disebut dengan unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam manajemen karena sebagai penentu arah organisasi dalam melakukan kegiatan organisasi. Fungsi manajemen sebagai elemen dasar yang melekat dalam proses manajemen sebagai acuan manajer atau seseorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, dan mengendalikan segala sumber daya yang dimilikinya. Tanggung jawab manajerial seorang pemimpin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah mengelola tugas. Dalam pengelolaan tugas terdapat siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Pengendalian pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dari sebuah siklus tersebut. Pengendalian pekerjaan fokus pada cek atau periksa dan act atau A sebagai tindak lanjut pengendalian. Jika terdapat kekurangan atas pelaksanaan pekerjaan, maka akan ada perbaikan.
Jika pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan, maka aktivitas pengendalian akan fokus pada menjaga kinerja atau memelihara situasi yang sudah baik. Pengendalian pelaksanaan kegiatan atas suatu program dapat dilaksanakan melalui monitoring dan pengendalian atau disebut juga sebagai MONEF yang merupakan dua aktivitas terpadu. Dalam keterpaduannya, MONEF memiliki kegunaan, fokus, dan keunikan masing-masing, mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Penilaian atau evaluasi adalah aktivitas yang sangat berhubungan dengan monitoring. Evaluasi dapat menggunakan data yang diperoleh dari monitoring. Dalam perencanaan kegiatan, sebaiknya menggunakan hasil evaluasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Prosedur administrasi pemerintahan, standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan, mengacu pada pengertian SOP sebagaimana tertuang dalam Permen PAN dan RB, maka SOP dapat dijadikan alat pengendalian aktivitas pelayanan kepada publik. Demikian materi kepemimpinan pengawas dapat menggunakan kompetensi dari materi-materi tersebut di atas sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan. Tidak hanya pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tapi juga pada kegiatan lainnya yang bersifat rutin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada pembuat materi ini yang sangat berguna bagi para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas BKKBN tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Udah. Stop. Yes. Yes. Yes.